Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da ma ba'du. Pertama dan utama sekali, marilah kita ucapkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul pada siang hari ini. Salawat berserta salam tak lupanya kita kirimkan untuk arwah junjungan yang lebih besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan hingga alam yang berilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini. Baiklah, pertama izinkan kakak untuk memperkenalkan diri dulu. Kakak dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Nama kakak Davira Purnamasari. Teman-teman semua bisa panggil kakak Rara. Di sini kakak akan mensosialisasikan tentang anemia pada remaja putri. Yang pertama itu ada pengertian anemia. Anemia merupakan suatu kondisi di mana kadar hemoglobin kurang dari normal. Kadar hemoglobin kita itu normalnya 12 gram per dl. Anemia defisiensi besi merupakan penyakit darah yang paling sering dialami oleh bayi, remaja, serta wanita hamil. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa defisiensi besi dapat terjadi bila jumlah kecukupan gizi yang diserap untuk memenuhi kebutuhan terlalu sedikit. Ketidakcukupan besi ini dapat diakibatkan oleh kurangnya pemasukan zat besi dan berkurangnya zat besi dalam makanan. Meningkatnya kebutuhan akan zat besi, bila hal tersebut berlangsung lama maka defisiensi zat besi akan menimbulkan anemia. Defisiensi zat besi itu kekurangan zat besi. Yang selanjutnya ada penyebab anemia. Yang pertama itu pada umumnya konsumsi makanan nabati pada remaja putri dan wanita tinggi dibanding makanan hewani, sehingga kebutuhan Fe tidak terpenuhi. Kebutuhan nabati itu berasal dari kacang-kacangan, sayur-sayuran, dan lain-lain. Sedangkan hewani itu berasal dari hewan, misalnya kayak daging, ikan, unggas, dan lain-lain. 2. Itu sering melakukan diet atau pengurangan makan karena ingin langsing dan mempertahankan berat badannya. Kenapa diet itu bisa menyebabkan anemia? Karena ketika kita diet itu kan kita mengurangi makanan. Jadi zat besi atau zat-zat lain yang seharusnya kita konsumsi itu tidak terpenuhi secara cukup. Yang ketiga, itu remaja putri dan wanita mengalami menstruasi setiap bulannya yang membutuhkan zat besi 3 kali lebih banyak dibanding laki-laki. Yang selanjutnya ada jenis-jenis makanan yang mengandung zat besi. Terdapat 2 jenis makanan yang mengandung zat besi, yaitu ada zat besi non-heme dan zat besi heme. Keduanya itu diserap melalui jalur yang berbeda di usus kecil. Besi heme berasal dari hemoglobin dan mioglobin yang terdapat dalam makanan hewani seperti daging, yang seperti kakak bilang tadi bahwa ada daging, ikan, unggas, dan lain-lain. Zat besi non-heme itu terdapat dalam makanan nabati seperti sereal, kacang-kacangan, polong-polongan, biji-bijian, dan beberapa sayur dan buah. Yang selanjutnya ada zat gizi yang mempercepat penyerapan dan memperlambat penyerapan zat besi. Proses penyerapan itu dipengaruhi oleh interaksi dengan zat gizi lainnya. Interaksi dengan zat gizi lain ada yang mengakibatkan proses menghambat penyerapan zat besi yang dapat mempercepat penyerapan zat besi. Vitamin C itu termasuk salah satu vitamin yang meningkatkan penyerapan zat besi non-heme. Di sisi lain, penyerapan zat besi non-heme itu dihambat oleh asam fitrat. Terdapat pada roti gandum, sereal, kacang-kacangan, dan biji-bijian. Sedangkan polifenol itu terdapat pada teh, kopi, buah, dan sayuran. Beberapa sereal kacang-kacangan. Zat gizi tersebut meningkatkan besi non-heme untuk membentuk kompleks Fe yang tidak larut. Fe itu zat besi dan menghambat masuk ke dalam sel usus. Yang selanjutnya ada ciri-ciri mengalami anemia. Ciri-ciri anemia itu ada 5L: lemah, lelah, letih, lesu, dan lalai. Keadaan anemia pada remaja putri akan mempengaruhi status kesehatan pada saat menjadi wanita usia subur. Dengan anemia berisiko menjadi wanita usia subur dengan anemia. Wanita usia subur yang anemia berisiko mengalami gangguan komplikasi kehamilan. Komplikasi kehamilan berupa pertumbuhan janin dan fetal distress. Fetal distress itu adalah suatu kondisi di mana janin memerlukan perhatian lebih oleh orang tua pada masa kehamilan. Pemeriksaan rutin oleh dokter, spesialis kandungan, dan kebidanan untuk menemukan masalah yang bisa mengganggu perkembangan janin.
Keadaan anemia juga beresiko menyebabkan gangguan persalinan, meningkatkan risiko kematian maternal, prematur, angka kematian perinatal, dan beresiko melahirkan bayi dengan berat lahir rendah. Yang selanjutnya itu ada cara menanggulangi anemia. Caranya itu mengkonsumsi makanan yang bergizi. Yang kedua itu ada menambah pemasukan zat besi ke dalam tubuh dengan minum tablet tambah darah. Tablet tambah darah itu ada tablet besi folat yang setiap tabletnya mengandung 200 mg ferosulfat atau 60 mg besi elemental dan 0,25 mg asam folat. Wanita dan remaja putri perlu minum tablet tambah darah karena kita setiap bulannya itu mengalami yang namanya menstruasi yang akan menghilangkan darah di dalam tubuh, dan tablet ini untuk pengganti darah yang hilang. Wanita hamil menyusui sehingga kebutuhan besinya sangat tinggi yang perlu dipersiapkan sendiri mungkin semenjak remaja. Tablet tambah darah itu mampu mengobati wanita dan remaja putri yang menderita anemia, meningkatkan kemampuan belajar, kemampuan kerja, kualitas sumber daya manusia, serta generasi penerus. Anjuran minumnya itu minumlah 1 tablet selama haid. Minumlah tablet tambah darah dengan air putih, jangan dengan kopi, susu, teh, dan lain-lain. Pokoknya harus dengan air putih. Kenapa? Karena ketika kita minum tablet tambah darah itu dengan selain air putih, itu manfaatnya akan menjadi berkurang. Yang ketiga, mengobati penyakit yang menyebabkan atau memperberat anemia seperti kecacingan, malaria, dan penyakit TBC dan lain-lain. Baiklah adik-adik semua, kakak akan menampilkan video tentang anemia. Adik-adik bisa simak. Kalian tahu nggak sih, di Indonesia merupakan tingkat kasus anemia yang cukup tinggi loh. Perbandingannya, 1 dari 3 wanita di Indonesia terkena anemia. Dan sekarang, kita akan cari tahu apa sih sebenarnya anemia itu. Anemia adalah suatu kondisi di mana kadar hemoglobin kurang dari normal. Berikut adalah ciri-cirinya. Yang pertama, jantung berdebar. Yang kedua, lecah. Yang ketiga, mudah lelah. Dan 5L, lemah, lelah, letih, lesu, dan lalai. Kenapa ya remaja putri lebih rentan terkena anemia? Karena remaja putri mengalami menstruasi setiap bulannya dan mengakibatkan kadar hemoglobin berkurang. Apa saja sih yang harus dilakukan untuk mencegah anemia? Mengkonsumsi makanan bergizi yang mengandung zat besi, baik dari sumber hewani maupun nabati. Dan selain itu, untuk menambah pemasukan zat besi ke dalam tubuh, kamu dapat meminum tablet tambah darah atau TTD agar selalu sehat dan terhindar dari anemia. Hai kan? Baiklah, sekian dulu videonya. Kita akan lanjut dengan sesi cerdas cermat. Kakak akan membagi adik-adik menjadi 2 kelompok. Nah, cara pemilihan kelompoknya itu kita bagi 2 kelompok. Jadi adik-adik hitung 1, 2, 1, 2 sampai belakang ya. Dulu berarti ya. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Yang 1 kumpul 1, yang 2 kumpul 2. Yang 1 sebelah kanan, yang 2 sebelah 1 sebelah sini, 2 sebelah sana. 1. Jadi cara tata permainannya itu kakak akan sebutkan soal. Bagi kelompok yang tahu jawabannya lebih dahulu boleh angkat tangan, ya. Kita mulai ya. Yang pertama itu dengar baik-baik soalnya, cerna dengan baik. Oke. Yang pertama, berapa kadar HB normal pada remaja putri? Ya. 12. Oke. 1 poin untuk kelompok 2. Selanjutnya, pelajaran selanjutnya simak dengan baik. Bagaimana ciri-ciri seseorang yang mengalami anemia? Baik, kelompok 1 coba. Untuk bisa apa? Ciri-cirinya? Lemah, letih, lesu, lalai. 1 poin untuk grup 1 dan skor sementara 1-1. Soal yang ketiga, cara mengkonsumsi tablet tambah darah yang benar pada remaja putri adalah dalam 1 tablet selama 2 poin untuk kelompok grup 1. Pertanyaan kamu
keempat, apakah penyebab anemia pada remaja putri? Kekurangan hemoglobin. Nah, skornya masih 2 sama ya. Yang pertanyaan yang kelima, apakah yang dimaksud dengan anemia? Ya, nomor 2. Kurangnya hemoglobin dalam tubuh. Skornya 3-2. Pertanyaan ke-6, vitamin C membantu meningkatkan hemoglobin karena vitamin C memacu kita skip. Itu memacu penyerapan zat besi. Yang pertanyaan selanjutnya, apa saja jenis makanan hewani yang dapat mengatasi anemia? Silakan. Bukan hewani. 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 Daging-dagingan. Sudah. Daging-dagingan, ikan, dan unggas. Berarti skornya 3-3. Yang selanjutnya, siapakah yang paling rentan mengalami anemia? Bayi, remaja, balita. Berarti skornya 4-3. Yang terakhir, tablet tambah untuk suplementasi disebut tablet. Tablet tambah darah. Skornya seimbang. Jadi kakak akan cari satu pertanyaan lagi untuk menentukan siapa pemenangnya. Baiklah, ini adalah pertanyaan rebutan. Untuk adik-adik yang bisa menjawab dari kelompok 1 maupun kelompok 2 bisa angkat tangan. Tablet tambah darah tidak boleh diminum dengan Saya sudah ngomong. ya baik. Baiklah. Enggak, seharusnya tadi tuh Pada kesempatan kali ini lomba dimenangkan oleh tim 2. Aplaus untuk tim 2. Baiklah. Itulah yang dapat kakak sampaikan. Terima kasih atas partisipasi adik-adik semua. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kakak. Semoga apa yang kakak sampaikan bisa adik-adik lakukan di rumah. Kakak mohon maaf apabila ada salah dan janggal. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.